Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya dengan NIM 41519010101. Saya di kelas pengantar cloud computing dengan dosen Pak Rudi Hartono Skom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan pengertian cloud computing dan beberapa layanan dari cloud computing, yaitu Alibaba Cloud, Azure Cloud, dan AWS Cloud. Cloud computing atau komputasi awan merupakan sebuah sistem penyimpanan data pada server internet secara detail. Cloud computing merupakan sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Alibaba Cloud, juga dikenal sebagai Aliyun, adalah anak perusahaan komputasi awan Cina, anak perusahaan Alibaba Group. Alibaba Cloud menyediakan layanan komputasi awan untuk bisnis online dan ekosistem e-commerce Alibaba sendiri. Operasi internasionalnya terdaftar dan berkantor pusat di Singapura. Alibaba Cloud menawarkan layanan cloud yang tersedia dalam berbasis bayaran sesuai pemakaian dan mencakup elastis compute, penyimpanan data relasional, database, big data processing, perlindungan anti-DOS, dan content delivery New York. Ini adalah perusahaan komputasi awan terbesar di Cina dan mengoperasikan pusat data di 23 wilayah dan 63 zone ketersediaan di seluruh dunia. Pada Juni 2017, Alibaba Cloud ditempatkan di kuadran visioner dari Magic Quadrant Gartner untuk cloud infrastructure as a service worldwide. Yang kedua, Azure Cloud. Microsoft Azure adalah rangkaian layanan cloud computing yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Dalam Microsoft Azure, kita dibebasan untuk membangun, mengelola, dan menyebar perangkat lunak pada jaringan global yang masif menggunakan tools favorit dan framework. Microsoft Azure menyediakan software as a service atau disingkat SaaS, platform as a service, dan infrastruktur as a service, dan mendukung banyak bahasa pemrograman, tools, dan framework yang berbeda, termasuk perangkat lunak dan perangkat lunak pihak ketiga khusus Microsoft A. 2. Azure diumumkan pada Oktober 2018. Dimulai dengan kode nama Project Red Dog dan dirilis pada 1 Februari 2010 sebagai Windows Azure sebelum berganti nama menjadi Microsoft Azure pada 25 Maret 2014. Yang kedua, AWS, Amazon Web Service. Amazon Web Service adalah sekumpulan layanan berbasis cloud computing. Amazon Web Service adalah sekumpulan layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. Meskipun salah satu perusahaan raksasa internet ini sering kita kenal untuk membeli buku dan lagu, tetapi sekarang Amazon telah menambah layanannya dalam hal infrastruktur cloud computing. Amazon Web Service ini menyediakan layanan-layanan yang saling
integritas dan mudah kostumisasi. Pada tahun 2006, Amazon mengenalkan Amazon Elastic Compute Cloud sebagai komersial web service menyediakan. Pada tahun 2006, Amazon mengenalkan Amazon Elastic Compute Cloud sebagai komersial web service yang menyediakan akses cloud kepada perusahaan dan individu untuk menyewa komputer storage dan yang bisa digunakan sebagai platform pengembang aplikasi online. Inilah awal dari IaaS, yaitu perusahaan yang menyediakan infrastruktur sebagai sebuah layanan. Yang kedua, teknologi. Alibaba Cloud. Yang pertama, sinergi dari penggabungan ekosistem Alibaba Group dan fokus intelijen data dari lembaga penelitian Alibaba Cloud Damo Academy mengarah pada inovasi produk mutakhir yang berfokus pada kemajuan menuju intelijen data. Yang kedua, generasi ketiga, arsitektur X-Dragon yang diluncurkan hari ini dengan mulus berintegritas platform komputasi termasuk server logam kosong, layanan komputasi elastis atau ECS, dan mesin virtual dalam satu arsitektur. Selama pengujian skenario Eniaga dengan tingkat permintaan yang tinggi untuk penggunaan AI. Arsitektur X-Dragon yang baru meningkatkan query per detik atau QPS sebesar 30% dan menurun latensi sebesar 60%. Sifat asli cloud dari solusi tersebut berarti tidak ada pemborosan daya dan menjalankan server fisik, dan oleh karena itu mengurangi biaya unit komputasi hingga 50%. Alibaba Cloud juga memperkenalkan instant ECS generasi ke-6 yang didasarkan pada instruktur X-Dragon. Instant ECS generasi ini juga meningkatkan 20% dalam komputasi, 30% pengurangan latensi memori, dan 70% pengurangan latensi I/O pada penyimpanan. Yang kedua, Azure Cloud. Diluncurkan pada 2010 bernama Windows Azure, yang saat ini beradaptasi dengan Microsoft Azure. Memiliki 25 layanan gratis yang dapat digunakan untuk eksperimen, termasuk kecerdasan buatan, machine learning, dan sebuah teknologi yang bisa dilakukan tanpa server. Komputasi awan atau cloud computing yang dibawakan Microsoft Azure meliputi infrastructure as a service, platform as a service, dan software as a service. Sebagai PaaS, teknologi ini diyakini untuk membangun aplikasi dan cloud sebagai web application maupun aplikasi yang berjalan di atas virtual machine dan AP application. Microsoft membuat momentum dengan baik dan mendayagunakan infrastruktur cloud yang kompeten namun fleksibel untuk layanan kinerja perusahaan dan pelanggan dalam skala prioritas dan ekspansi. Sebagai cloud computing, pengembang yang dilakukan di atas Microsoft Azure dan bisa dikenal kompatibel dengan solusi open source pihak ketiga seperti Docker, Linux, GitHub, Node.js, WordPress, dan Cloudera. Yang ketiga adalah AWS.
Amazon EC2 menyajikan lingkungan komputasi virtual yang sebenarnya, sehingga Anda dapat menggunakan antarmuka layanan web untuk meluncurkan instans dengan berbagai sistem operasi, membuat lingkungan aplikasi khusus Anda, mengelola izin akses jaringan Anda, dan menggunakan gambar Anda menggunakan banyak atau beberapa sistem Anda inginkan. Untuk menggunakan Amazon EC2, Anda cukup yang pertama pilih Amazon Machine Image yang sudah dikonfigurasikan sebelumnya dan bertemplate agar dapat langsung diaktifkan dan dijalankan. Konfigurasi akses, keamanan, dan jaringan instan pada Amazon EC2. Pilih jenis instan mana yang Anda lanjutkan, kemudian mulai, hentikan, dan pantau sebanyak mungkin instan AMI yang diperlukan menggunakan API layanan web atau berbagai alat manajemen yang tersedia. Selanjutnya, tentukan apakah yang Anda ingin menjalankan di beberapa lokasi menggunakan titik akhir IP statis dan melampirkan penyimpanan blok yang konsisten ke instan Anda. Yang selanjutnya adalah cukup bayar sumber daya yang benar-benar Anda konsumsi seperti jam instan atau transfer data. Yang selanjutnya adalah kemampuan Alibaba Cloud. Yang pertama adalah infrastruktur cloud yang kuat, menghadirkan skalabilitas dan ketahanan yang luar biasa. Yang kedua adalah menghadirkan cara baru berbelanja melalui voice shopping. Yang selanjutnya adalah pengalaman konsumen lebih baik dengan live streaming. Yang keempat adalah fitur-fitur kemampuan AI, memberdayakan penjualan dan merek internasional hingga UMKM. Yang selanjutnya adalah menggabungkan kekuatan data processing dan analitik yang canggih dan teknologi ramah lingkungan. Yang keempat, yang selanjutnya adalah AWS atau instan Yang selanjutnya adalah Azure Cloud. Tidak perlu khawatir soal proteksi dan privasi. Azure Cloud menerapkan sistem keamanan terpercaya. Yang selanjutnya adalah Microsoft Azure adalah layanan cloud yang terbuka, fleksibel, dan transparan. Dengan Microsoft Azure Anda dapat meningkatkan skalabilitas dengan compliance yang pasti. Selanjutnya adalah adanya interoperabilitas pada Microsoft Azure sehingga dapat mengurangi biaya secara signifikan. Microsoft Azure adalah solusi yang menawarkan Anda untuk mengambil keputusan terbaik. Selanjutnya adalah AWS. Yang pertama adalah Instant Bare Metal. Yang kedua adalah mengoptimalkan kinerja dan biaya komputasi dengan armada Amazon EC2. Yang ketiga adalah menjeda dan melanjutkan instan Anda. Selanjutnya adalah instan komputasi GPU. Selanjutnya adalah instan grafik GPU. Selanjutnya adalah instan tinggi I/O, instan penyimpanan HDD padat. Selanjutnya adalah konfigurasi CPU yang dioptimalkan. Selanjutnya adalah opsi penyimpanan fleksibel. Selanjutnya adalah bayar sesuai yang Anda gunakan. Selanjutnya adalah beberapa lokasi alamat Elastic IP. Selanjutnya adalah Amazon EC2 atau scaling.
Selanjutnya adalah cluster high performance computing atau HPC. Yang selanjutnya adalah jaringan mutakhir. Selanjutnya adalah elastis fabric adapter atau interkoneksi cepat untuk cluster HPC. Tersedia pada AWS Private Link dan Amazon Time Science Service. Dan ini adalah part selanjutnya, beberapa produk dan layanan dari Alibaba. Alibaba Cloud atau Elastis Computing, Networking dan CDN, Database, Storage Security, dan Enterprise Application Cloud Communication Analytics, Artificial Intelligence, Media Service, Hybrid Cloud, Container dan Middleware, Developer Service, Internet of Things, Alibaba Cloud Academy. Yang selanjutnya adalah Alibaba Storage, layanan penyimpanan penting, Elastis Block Storage, layanan penyimpanan blok performa tinggi andal dan berlatensi rendah. Object Storage Service menyimpan, mencadangkan, dan mengarsipkan data Anda. Apsara File Storage NAS menyimpan file untuk ECS, APC, container. Yang selanjutnya adalah Table Store, menyimpan data dalam database NoSQL. Unit kapasitas penyimpanan direncanakan dan dioptimalkan anggaran penyimpanan Anda dan dengan layanan penyimpanan yang fleksibel. Yang kedua adalah penyimpanan. Biaya penyimpanan yang ditagih berdasarkan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan. Detail harga, harga unit penyimpanan, permintaan, dan biaya pengambilan data bervariasi berdasarkan kelas penyimpanan bucket Anda. Pilih akses penyimpanan bucket berdasarkan ukuran rata-rata objek dan berpotensi di mana data Anda diakses. Yang selanjutnya adalah Object Storage Service atau OSS, adalah layanan penyimpanan cloud yang aman, hemat, dan berdaya tahan tinggi yang disediakan oleh Alibaba Cloud. Ini memungkinkan Anda untuk menyimpan dalam jumlah besar cloud. OSS dapat menyediakan 99% dan dutability dirancang untuk 99,995% ketersediaan layanan. Ini berikut harga-harga layanan storage. Yang selanjutnya adalah Azure Cloud. Yang pertama adalah AI Machine Learning, yang kedua adalah Analytics, yang ketiga adalah Blockchain, yang keempat adalah Compute, yang kelima adalah Container, yang keenam adalah Database, Developer Tools, DevOps, Hybrid, dan Multi-Cloud, Identity Integration, Internet of Things, Management dan Governance, Media Migration, Mixed Reality, Mobile. Yang selanjutnya adalah Networking, Security, Storage Webs, dan Windows Virtual Desktop. Azure Storage, layanan penyimpanan files. Berbagi file yang dikelola sepenuhnya di cloud dapat diakses melalui protokol server message block atau SMB standar, memungkinkan berbagi file antar aplikasi menggunakan Windows API atau REST API. Yang kedua adalah Managed Disk yang dipersintens dan aman.
yang menggunakan penerapan mesin virtual yang sederhana dan dapat diskalakan, desain untuk ketersediaan 99%, pilih disk premium atau SSD untuk latensi rendah dan throughput tinggi. Yang selanjutnya data lake storage. Yang selanjutnya adalah menggabungkan kekuatan sistem yang kompatibel dan handoff dengan namespace satu menarki terintegrasi dengan skala besar dan penghematan jumlah blob. Azure juga membantu mempercepat transisi Anda bukti konsep ke produksi Bloxbox. Yang selanjutnya adalah penyimpanan objek yang scalable untuk dokumen, video, gambar, dan teks untuk tidak terstruktur atau data biner. Pilih dari tingkatan panas, dingin, atau arsip. Azure juga menawarkan berbagai solusi penyimpanan sesuai dengan skala, kinerja, dan kebutuhan anggaran Anda. Mulai dari solusi arsip berbiaya rendah hingga penawaran premium managed disk dengan latensi rendah dan throughput tinggi untuk aplikasi intensif atau I/O. Di sini ada beberapa user interface, harga-harga layanan storage, blobs. Di sini ada harga-harga layanan, boleh dilihat sendiri atau di pause videonya. AWS atau Amazon Web Service, Amazon EC2 atau server virtual di cloud. Yang kedua adalah Amazon Simple Storage atau service, penyimpanan yang dapat diskalakan di cloud. Amazon Aurora, database relasional yang terkelola berkinerja tinggi. Amazon DynamoDB, database NoSQL terkelola. Yang selanjutnya adalah Amazon RDS, layanan database relasional terkelola untuk MySQL atau PostgreSQL. Oracle SQL Server dan MariaDB. AWS Lambda juga menjalankan kode tanpa memikirkan tentang server. Amazon PVC, sumber daya cloud terpisah. Yang selanjutnya adalah Amazon Lifestyle, meluncurkan dan mengelola server pribadi virtual. Amazon SageMaker membangun, melatih, dan menerapkan model machine learning sesuai skala. Yang selanjutnya adalah AWS Storage. Amazon 3, Anda dapat membayar untuk penyimpanan objek dalam bucket S3 Anda. Tarif yang dikenakan tergantung pada ukuran objek Anda. Atau beberapa lama penyimpanan selama sebulan, dan kelas penyimpanan standar S3 Intelligent Storing, dan standar S3 akses jarang. Satu zona S3 akses jarang dan S3 Glacier, dan S3 Glacier Depth Archive serta Resudet Redundancy Storage. Anda membayar biaya pemantauan dan otomatisasi bulanan per objek yang disimpan di kelas penyimpanan Intelligent Storing untuk pemantauan
pola akses dan memindahkan objek di antara tingkat di S3 Intelligent Tailoring. Ini adalah user interface intelligent tailoring. User interface. Nah, pokoknya lihat aja di sini. Ada beberapa gambar dan contohnya ya. Di sini juga ada harga beberapa layanan storage. Boleh dilihat di sini. Dan di sini adalah kisi-kisi dari semuanya, link web yang saya ambil. Dan sekian dari saya. Saya meminta maaf bila ada salah kata dan tolong mohon dimaafkan. Saya undur diri. Terima kasih telah berpartisipasi, telah menonton video saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.